Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas sekolah horor kali ini menceritakan tentang bangku kosong bagian ketiga. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @trisnaaprilian5. Cerita bagian ini adalah akhir dari pengalaman Nana di tempat bimbelnya. Apa saja yang terjadi dan bagaimana berakhirnya? Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Oke, lanjut saja. Selamat mendengarkan. Mbak Nurul cerita ke aku setelah aku ceritain kejadian pas aku ngajar kalian di sini. Terus gimana, Mbak? Ada penampakan beneran? Tanya Fitri. Mbak Nurul sadar ada yang aneh, tapi pas dia fokus ngeliat ke belakang, nggak ada siapa-siapa, kosong. Lanjut Mbak Titi. Terus pas udah selesai ngajar, muridnya kan pulang semua. Nah, di situ Mbak Nurul dengar suara kursi yang di belakang itu bergerak. Dan pas dilihat, ternyata ada cewek duduk di situ. Wajahnya hitam kayak gosong. Waduh, Mbak. Kok ya ceritanya pas kita di sini? Kan aku jadi takut, Mbak, kata Wina. Mbak, udah hampir maghrib nih. Gimana kalau kita keluar aja dari sini? Ceritanya dilanjut kapan-kapan aja gimana? Merinding semua badanku, Mbak, kata Sela. Ya udah kalau gitu barang-barangmu beresin semua ya guys, terus kalian pulang, jawab Mbak Titi. Kemudian beliau keluar. Elsa, Dio, itu bekas mainanmu tadi, cepat bersihin terus buang semuanya. Abis ini gak usah lah main yang aneh-aneh, kataku. Dio dan Elsa pun membersihkan peralatan main jalangkung tadi, dan kami pun kemudian keluar kelas bersama-sama. Pada jadwal les selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, aku buang air kecil dulu di toilet. Saat aku memasuki toilet, aku melihat Elsa keluar dari toilet, dan aku pun menyapanya. Hai El, tumben kamu datang duluan. Tapi dia hanya berlalu tanpa menjawab, dan lewat dengan muka yang datar tanpa ekspresi. Lah, masa itu anak marah gara-gara tempo hari aku omelin habis main jalangkung? Tanyaku dalam hati. Selesai buang air kecil, aku membeli jus jeruk di warung yang ada di samping tempat bimbel. Ketika aku kembali dan sampai di pintu masuk bimbel, aku melihat Elsa baru saja datang dengan Fitri. Wah, Trisna ini datangnya selalu paling awal, rajin banget. Loh, kamu baru datang? Tanyaku padanya. Iyalah, ngapain juga datang duluan? Kelasnya serem begitu, jawab Elsa. Aku hanya melongo dan membatin. Bukankah tadi justru dia yang datang duluan? Bukannya tadi yang kutemu di toilet itu dia? Kalau bukan dia, lantas siapa? Ah, sial. Apa mungkin penunggu tempat les ini menyapaku? Tapi untunglah dia menyerupai Elsa, jadi aku tidak perlu melihat wujudnya yang menyeramkan. Selesai les, aku dan teman-teman tidak langsung pulang. Kami sholat berjamaah di musola, lalu ngobrol dan bercanda di tempatnya Pak Andi. Pak Andi itu tutor bahasa Inggris kami. El, aku kebelet pipis nih, temenin ke toilet yuk, kata Nisa.
Iya, kebetulan aku juga kebelet pipis, jawab Elsa. Oke, gimana guys? Pada mau daftar ke SMA yang mana nih? Kata Pak Andi. Lulus aja belum, Pak, jawab Dio. Lah, gimana sih? Kamu tuh harus optimis dong. Orang udah dilesin mahal-mahal, masa nggak lulus? Ya harus lulus lah, kata Pak Andi. Si Pak Andi, kalau saya mau daftar ke SMA 3, Pak, kata Fitri. Kalau saya ke SMA 2, Pak, nggak jauh dari rumah, kata Wina. Oh alah, nggak ada yang pengen daftar ke SMA 1 nih? Kalau saya tergantung hasil tes tulis saja, Pak. Kalau hasil tes tulisnya memuaskan, kan bisa bebas pilih daftar untuk SMA yang mana aja. Jadi saya sekarang usaha dulu, belajar giat buat bekal tes, jawabku. Nah, ini baru mantap. Lanjutin, Dok, jawab Pak Adi. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara teriakan seseorang dari arah toilet. Itu siapa yang teriak? Tanya Pak Adi. Dio membuka pintu kelas dan mendapati Elsa dan Nisa yang tiba-tiba berlari menyambar pintu. Loh, ada apa ini, El? Nis? Tanya Pak Adi kebingungan. Anu Pak, itu, jawab Nisa terbata-bata sambil menunjuk arah belakang. Duduk dulu guys, nafas dulu, kata Pak Andi sambil menundukkan Elsa dan Nisa. Lalu Elsa tiba-tiba menangis. Kami berusaha menenangkannya dan memberi dia minum. Setelah Elsa mulai tenang, dia bercerita. Aku tadi kan pipis di toilet sebelahan sama Nisa. Belakang udah sepi. Anak-anak kelas belakang udah pada pulang. Nah, aku selesai duluan tuh pipisnya. Terus aku nunggu Nisa di depan toilet. Terus aku lihat ada cewek duduk di atas pintu toilet. Wajahnya serem, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, wajahnya gosong dan matanya melotot ngeliatin ke aku. Badanku rasanya kaku, gak bisa bergerak. Pengen teriak tapi gak bisa. Terus kebetulan Nisa baru selesai pipisnya, dan lampu toilet tiba-tiba aja mati. Terus setan yang tadi hilang. Baru aku bisa teriak terus lari ke sini. Kamu lihat penampakan itu juga di toilet, Nis? Tanya Pak Adi pada Nisa. Enggak Pak, saya cuma kaget aja. Lampu toilet mati terus Elsa teriak, ya saya ikutan teriak, jawab Nisa dengan polosnya. Ya udah, gini aja. Ayo berdoa bareng terus pulang. Udah malam juga kan? Kata Pak Adi. Kami pun berdoa bersama dan kemudian pulang. Setelah kejadian itu, Pak Adi mengusulkan pada staf dan OB agar kelas kami yang tadinya kosong setelah kami selesai bimbel supaya sering dipakai untuk beribadah atau aktivitas apapun agar tidak sepi dan gelap. Alhamdulillah, sejak sering digunakan untuk ibadah dan aktivitas lainnya, kami sudah jarang sekali mengalami gangguan dan tidak pernah lagi melihat penampakan. Singkat cerita, aku berhasil lulus ujian nasional. Setelah melihat pengumuman dan merayakan kelulusan dengan teman-teman, aku mengunjungi tempat bimbel. Di sana aku bertemu beberapa staf yang sedang makan siang di kelasku. Ternyata sekarang kelasku itu dijadikan semacam pantry untuk para tutor dan staf. Sekian.
Itu dia cerita mengenai bangku sekolah bagian ketiga, di mana kelas yang dahulu dipakai untuk bimbel kini dialihfungsikan menjadi tempat untuk para staf. Mungkin tujuan dari mengubah fungsi kelas itu agar kelas itu lebih sering diisi dan gak terlalu kosong. Oke, terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @trisnaaprilian5 yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa untuk share, like, dan komen di video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Sampai jumpa di kelas berikutnya.